Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul Lord Cash yang dirilis pada tahun 2020. Nah, bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dimulai di sebuah rumah susun, di mana ada seorang pria yang biasa-biasa saja bernama Kumar, yang merupakan suami dari seorang wanita bernama Lata. Dan mereka mempunyai seorang anak yang duduk di kelas SD. Kumar dan keluarganya hidup secara sederhana dengan kondisi perekonomian mereka yang pas-pasan. Jadi ketika anaknya meminta sesuatu, Kumar suka pusing sendiri untuk mewujudkan kemauan anaknya. Bahkan anaknya tahu kalau kondisi keuangan mereka pas-pasan, tapi dia tetap meminta untuk jangan menolak permintaannya, yang membuat Kumar menjadi kesal. Selain itu, Kumar sering bertengkar sama istrinya tentang kondisi perekonomian mereka, karena mereka mempunyai mimpi untuk bisa membuka tempat usaha bersama-sama. Namun itu perlu modal yang besar untuk mewujudkannya. Meskipun mereka suka bertengkar, mereka tetap serasi sebagai pasangan suami istri dan suka melakukan hal-hal yang romantis. Di samping itu, Kumar juga harus kesusahan untuk membayar kontrakan rumahnya setiap bulan dan suka meminta waktu lebih ke pemilik rumah untuk menunda pembayarannya. Kumar sendiri bekerja sebagai karyawan di tempat produksi percetakan koran. Dia sering dipuji tentang kinerjanya sama bosnya, tapi dia suka disuruh untuk bekerja ekstra sampai lembur dengan iming-iming penghargaan sebagai karyawan teladan. Gara-gara sering lembur itulah Kumar suka pulang kerja malam, jadi dia cuma punya waktu sedikit untuk bisa kumpul bersama keluarganya. Namun kadang dia mendapat kesempatan untuk pulang tepat pada waktunya dan bisa makan malam dan jalan-jalan bersama keluarganya. Suatu hari setelah pulang dari tempat kerja di malam harinya, Kumar kebelet buang air kecil. Oleh karena itu, dia mampir di sebuah toilet pinggir jalan. Tapi setelah mengambil balik barang yang dia taruh sebentar, beberapa barang menjadi jatuh dan ada sebuah barang yang menarik perhatiannya, yaitu sebuah koper merah. Dia yang penasaran memeriksa isi di dalamnya, yang ternyata isinya adalah duit yang sangat banyak. Dan akhirnya dia pun langsung sembunyi karena ketakutan. Namun setelah merasa situasinya aman, dia kembali ke koper itu dan memutuskan untuk mengambilnya. Tapi sebelum benar-benar mengambilnya, dia bertanya apakah ada orang yang memiliki tas tersebut. Setelah tak ada jawaban, akhirnya dia pun membawanya pergi. Karena rodanya sudah copot satu, Kumar kesusahan untuk membawa koper itu, sampai dia bertemu dengan seorang abang tukang bajai. Awalnya Kumar menolak tawaran pengantaran dari si abang. Namun setelah Kumar mendengar suara sirine polisi, ia pun memutuskan untuk menaiki bajai. Si abang bajai merasa heran dengan isi kopernya yang berat. Oleh karena itu dia bertanya beberapa hal tentang koper itu, yang membuat Kumar harus berbohong sambil ketakutan. Setelah sampai di area perumahannya, Kumar pergi menjauhi bajai itu. Dan setelah bajai itu pergi, Kumar berbalik arah lalu memasuki area perumahannya. Secara hati-hati dia membawa koper itu ke dalam rumahnya dan menyembunyikan bersama dengan tumpukan barang-barang. Tapi ketika bertemu dengan istrinya, Kumar tak mau memberitahu uang yang dia temukan karena nggak mau dicap yang aneh-aneh, terutama dicap sebagai pencuri. Karena temuan uang itu, dia sampai nggak bisa tidur. Sampai di waktu dini hari dia masih terbangun dan kepikiran untuk lebih mengamankan koper itu, yaitu memasukkannya ke dalam rumah teman tetangganya. Sebelumnya si teman menitipkan kunci rumahnya ke Kumar karena ia mau keluar kota selama 2 minggu. Jadi Kumar menggunakan kesempatan ini untuk menaruh koper itu ke dalam rumah tetangganya. Namun ternyata masih ada keraguan di hati Kumar. Dengan mengambil selembar uang untuk memeriksa duitnya asli atau palsu, dan saat kembali dia hampir ketahuan sama istrinya. Oleh karena itu Kumar mengalihkan perhatian istrinya dengan menggoda sang istri. Keesokan harinya Kumar mulai memeriksa isi koper itu lebih lanjut, dan memang isinya adalah uang asli dengan total hampir 20 miliar rupiah. Ternyata koper itu adalah milik sekelompok geng yang dipimpin oleh seorang pejabat korup bernama Tuan Patil untuk membawa koper itu kepada temannya. Tapi di tengah perjalanan, para bawahan dirampok oleh geng lain yang dipimpin oleh seorang bos bernama Tuan Bala. Geng Tuan Bala mau merampok koper dari geng Tuan Patil. Dan tepat setelah mereka berhasil mendapatkan koper itu, terjadi perlawanan dari geng Tuan Patil yang menembak ke arah geng Tuan Bala.
साइड से एक गाड़ी ने आके ठोक दिया। पुलिस भी आ रही थी, भागने का कोई चांस ही नहीं था। Tak lama setelah itu, datang polisi yang membuat geng Tuan Patil memutuskan untuk pergi. Sementara geng Tuan Bala terpaksa menyembunyikan koper di samping jalanan dan akan mengambilnya setelah situasinya sudah aman. Tapi setelah mereka kembali, ternyata kopernya sudah hilang gara-gara Kumar telah mengambilnya. Dan cuma tersisa satu bagian dari koper yang mereka dapatkan, yaitu tersisa roda kopernya saja yang sudah putus gara-gara tertembak sebelumnya. Kumar menjadi terharu karena melihat begitu banyak duit yang ia dapatkan. Karena dia sudah berusaha keras mencari uang seumur hidupnya, jadi dia memutuskan untuk menamai koper itu dengan nama Anand Petikar, yang artinya kebahagiaan di dalam koper. Namun kesenangannya berkurang ketika Kumar mulai mengetahui kejadian baku tembak kemarin dari sebuah berita, dan menyadari kalau koper itu adalah milik sekelompok geng penjahat. Sementara itu kedua geng menjadi pusing untuk menemukan koper tersebut, terutama geng Tuan Patil yang memutuskan untuk meminta bantuan seorang detektif bernama Pak Kolte yang dikenal hebat dalam pemecahan-pemecahan kasus besar. Mulailah Pak Kolte mencari petunjuk-petunjuk tentang koper itu dengan tinggal di sebuah toko buku bekas yang pernah menjadi kasus kejahatan dan dibantu sama bawahannya serta dari pihak polisi. Di malam harinya setelah pulang kerja, Kumar seperti biasanya pulang melewati jalan yang terjadi baku tembak itu dan bertemu dengan beberapa polisi yang sedang memeriksa kamera CCTV. CCTV में कुछ मिला रहेगा ना आपको? अरे काम किधर कर काम नहीं कर रहे, वो भी काम नहीं कर रहे। अरे मैं क्या फायदा। Setelah Kumar mengetahui kalau CCTV-nya sudah rusak, dia pun mulai tersenyum dan merasa aman menggunakan uang itu untuk menyenangi keluarganya. Dia juga menggunakan uang itu untuk membayar tagihannya sampai dia bisa makan enak bersama keluarganya. Bahkan menyogok rekan kerjanya untuk melakukan pekerjaan yang biasanya ia lakukan. Tapi Kumar juga tidak lupa berbagi dengan membagikan makanan ke orang-orang yang membutuhkan, terutama Abang Obe di rumah susunnya. Suatu hari Kumar dan keluarganya pergi ke mall. Di sana si anak merengek mau menonton film superhero. Sementara istrinya mulai menyadari Kumar telah menghabiskan banyak uang belakangan ini. Jadi Kumar mengalihkan perhatian istrinya dengan berbohong dan akhirnya mereka pun menonton film superhero di bioskop. Di saat itu Kumar dan istrinya seperti biasa saling menggoda satu sama lain. Sampai mereka membicarakan tentang Abang Obe mereka yang hari ini adalah jadwal dia untuk membersihkan rumah mereka. Dan Lata memberikan kunci rumah tetangga ke si Abang Obe untuk membersihkan rumah si tetangga. Ini baru diketahui Kumar, apalagi dia dan sekeluarga berencana akan pulang malam. Oleh karena itu, karena kopernya terancam bakal ketahuan, Kumar pun langsung pura-pura telepon di depan istrinya dan langsung cepat-cepat pulang sebelum si Abang Obe sampai ke dalam rumah si tetangga. Beruntungnya Kumar sampai di sana sebelum Abang Obe membuka kopernya. Jadi dia langsung menyuruhnya untuk bersih-bersih di rumah yang lain sambil memberikan sejumlah uang. Singkat cerita, di keesokan harinya Kumar yang merasa nggak aman memutuskan untuk membagi beberapa uang ke dalam beberapa kantong dan menyembunyikan di berbagai sisi rumah termasuk tempat kerjanya. Beberapa hari kemudian, Kumar dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah tetangganya yang pulang lebih cepat. Oleh karena itu, Kumar beralasan kalau kunci rumahnya hilang dan meminta si tetangga untuk memanggil tukang kunci, sementara dia mengamankan kopernya. Lama-kelamaan Kumar menjadi galau memikirkan bagaimana cara menggunakan uang sebanyak itu sampai habis. Sementara dia masih merasa ketakutan jika istrinya mengetahui penemuannya ini. Sementara itu Pak Kolte dan bawahannya sudah mengambil semua rekaman CCTV di sepanjang jalan tempat baku tembak dan melihat Kumar menaiki bajai dengan membawa sebuah koper. Hal tersebut membuat mereka jadi curiga. Lalu Pak Kolte dan bawahannya mencatat plat nomor bajai yang agak buram bagi mereka dan mencatat beberapa kemungkinan plat nomor yang mereka lihat. Kemudian mereka memanggil beberapa orang supir bajai dan menanyakan tentang seorang pria yang membawa koper.
Sampai akhirnya mereka bertemu dengan sopir bajai yang tepat dan dia mengaku curiga dengan tingkah laku penumpangnya saat itu. Oleh karena itu mereka pergi ke tempat si supir bajai berpisah dengan Kumar. Tapi ketika ditanya apakah ingat dengan wajahnya, si supir menjawab cuma sedikit mengingatnya. Pak Kolte pun meminta bantuan seorang pelukis untuk menggambarkan Kumar dari keterangan si supir. Namun yang si pelukis gambar malah aktor terkenal India Shahrukh Khan. Dan si supir menjawab kalau Kumar bukan seperti itu wajahnya. Alhasil Pak Kolte marah dengan menepuk si supir, tapi tamparan itu membuat dia teringat kalau Kumar pernah menjatuhkan sebuah kartu bank miliknya. Oleh karena itu Pak Kolte mulai bertanya ke semua cabang-cabang bank yang tidak jauh dari lokasi sopir menurunkan Kumar. Sementara itu Kumar memutuskan untuk menyimpan beberapa uang ke bank langganannya dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan mesin penghitung uang yang dipakai petugas bank karena dia ada 2 kantong duit di rumah dan tidak bisa menghitungnya. घर पे 2 गोनी भर के पैसा पड़ा है। ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? Hal tersebut membuat orang di sekitarnya tertawa, merasa apa yang dikatakan Kumar adalah sebuah kelucuan. Lalu petugas itu permisi untuk bertemu dengan temannya, sementara Kumar duduk untuk menunggu. Namun dia menjadi ketakutan ketika si petugas bank dan temannya berbicara ke arah dia. Apalagi ada CCTV di bank itu. Tapi sebenarnya Kumar salah paham. Karena para petugas bank sedang membicarakan tentang seseorang rekan kerja di samping Kumar, yang membuat dia semakin ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Namun untungnya Kumar baik-baik saja dengan terbangun di dalam bank. Di sana Kumar diberitahu kalau dia hampir mengalami kecelakaan dan langsung pingsan. Sebelum pergi, ia diberikan stroke hasil deposit uangnya. Besok harinya Pak Kolte mendatangi bank demi bank, dan akhirnya pencariannya menemukan titik terang dengan si petugas bank yang memberitahu kalau kemarin dia bertemu dengan nasabah yang mencurigakan. Bahkan sekarang Pak Kolte mengetahui namanya adalah Kumar beserta alamatnya. बोलिए क्या सर, उसका नाम और पता बताएं सर, हमारे बैंक का कस्टमर ही है। Di malamnya setelah pulang dari kerja, Kumar sudah ditunggu oleh istrinya untuk membicarakan sesuatu. Yang ternyata istrinya tanpa sengaja menemukan koper yang dipenuhi dengan uang, dan Kumar mencoba menjelaskan pada istrinya tentang koper tersebut. Istrinya pun langsung marah-marah dengan apa yang telah ditemukan oleh Kumar dan menganggap uang itu adalah uang terkutuk. Merasa tidak tahan dengan kemarahan istrinya, Kumar pun menyuruhnya untuk diam, lalu mengungkapkan keluh kesahnya tentang keuangan mereka. Kumar mengatakan kalau mereka butuh uang itu untuk mewujudkan keinginan mereka. Kumar menambahkan kalau uang itu bukan milik orang miskin, tapi orang kaya yang menyembunyikan uang kotor mereka. Dan semua orang kaya dan pejabat bisa kaya dengan cara kotor itu supaya mereka bisa cepat kaya. Meskipun begitu, Lata menolak untuk menerima uang yang banyak itu dan meminta Kumar untuk mengembalikan uangnya atau melaporkan penemuan uang itu kepada polisi. Ketika mereka terus berdebat, tiba-tiba ada suara orang yang tidak memperbolehkan Kumar untuk memberikan uang itu kepada siapapun. बैग लेके पुलिस के पास जाना चाहिए। जाना चाहिए भी। Yang ternyata itu adalah suara Pak Kolte yang sudah sampai di rumah mereka. Pak Kolte mengatakan kalau ia adalah seorang polisi dan dia juga memukul atas apa yang telah dilakukan oleh Kumar. Kumar langsung memberikan kopernya pada Pak Kolte, tapi dia menjadi kesal ketika setengah uangnya tidak ada di dalam koper. Oleh karena itu, Kumar mengembalikan semua uang yang disembunyikan di rumah dan harus pergi ke tempat kerja untuk mengambil uang yang juga disembunyikan di sana. Tepat setelah Kumar dan Pak Kolte pergi, ternyata ada bawahan dari geng Tuan Bala yang sudah mengikuti Pak Kolte selama ini kemanapun dia pergi. Sesampainya di tempat kerja, Kumar langsung masuk untuk mengambil uangnya, dan ternyata di dalam ada bosnya yang lagi galau tentang kehidupannya. Jadi dia mengajak Kumar untuk duduk dan mendengarkan curhatannya. Dan di saat yang sama, Pak Kolte diserang sama bawahannya geng Tuan Bala. Oleh karena itu, setelah menghabisi seorang bawahan Tuan Bala, dia langsung kabur kembali ke tempat persembunyiannya. Sementara itu, Tuan Bala yang tidak kehabisan akal menemui Tuan Patil dan memutuskan untuk bekerja sama mencari koper itu. Bahkan mereka berhasil menangkap informan Pak Kolte dan menyuruhnya untuk memberitahukan lokasi persembunyiannya.
Dan setelah mereka mengetahuinya, Tuan Bala sendiri langsung pergi ke tempat persembunyian Pak Kolte. Sementara itu Kumar berhasil mendapatkan uangnya dan mendapat telepon dari Pak Kolte untuk membawakan uang itu ke tempat persembunyiannya. Saat Kumar mengembalikan sisa uangnya, ternyata Pak Kolte mau menghabisi hidupnya sekalian. Tapi usahanya terhenti dengan munculnya geng Tuan Bala dan geng Tuan Patil yang sudah sampai di sana. Akhirnya terjadilah baku tembak sampai Tuan Bala terkena tembakan, begitu juga dengan Pak Kolte. Sementara Kumar terus bersembunyi dari baku tembak mereka. Beberapa waktu kemudian, baku tembak mereka diakhiri dengan seseorang yang sekarat menembaki musuhnya yang masih hidup sebelum orang sekarat itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan akhirnya semuanya pun tewas. Setelah situasinya aman, Kumar menelpon istrinya. Lalu dia mengatakan kalau dia sudah lelah mengejar duit kotor itu terus-menerus, dan dia mau menjalani hidup seperti sebelumnya. Tapi sebelum bisa keluar dari tempat itu, dia dikagetkan dengan sesuatu yang jatuh dari atas. Yang ternyata itu sianan petikar yang disembunyikan oleh Pak Kolte sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum mengambilnya dia bertanya lagi seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, adakah orang yang memiliki koper ini? Dan setelah tidak ada jawaban, dia mengambil uang mantap itu dan Kumar pun kembali menjadi kaya raya. Dan film diakhiri dengan Tuan Patil yang sudah kehilangan banyak uang dan memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil. Dan ternyata dia sudah diikutin sama 2 orang geng Tuan Bala yang masih ada dengan menyamar sebagai petani. Dan akhirnya Tuan Patil pun tewas, lalu film pun selesai.